Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Pentakosta. Hari ini kita bersekutu dalam rangka Hari Pentakosta dan perayaan Minggu Asia 2020. Kiranya pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan yang kita lakukan pagi ini akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Pemberitaan firman pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Maggie Claudia Wiona Hue. Mari Bapak Ibu kita akan bersaat teduh. Kami datang menyembah-Mu ya Allah, saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan kehidupan di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah, sumber kehidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dan kita mau menyanyikan pujian dari NKB 72 bait pertama, Nama Yesus Berkumandang. Nama Yesus menyampaikan
ibadah kita di saat pagi hari ini, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam kitab Yoel 2 ayat 28 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Demikianlah Nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kita masuk dalam litani pengakuan dosa. Dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunanmu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaanmu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan, dan kematian, kami berteriak kepadamu, ya Allah. Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu karena yakin akan belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telingamu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami. Dalam rahmat-Mu, sembuhkanlah mereka yang menderita tubuhnya, pikirannya, serta kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan tubuh kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami. Hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak virus corona, dari ancaman ketakutan dan kematian. Kami berseru kepadamu, kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap, dan kasih. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telingamu kepada seruan kami meminta pertolongan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah akan berita anugerah. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel,
dan akan membangun mereka seperti dahulu. Yeremia 33 ayat 6 sampai 7. Allah Pencipta, berikanlah kami hidup baru. Ampunilah dan selamatkanlah kami melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kami diyakinkan bahwa apapun berat dosa kami, Allah mengampuni kami dalam rahmat-Nya, penyakit kami pun disembuhkannya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita sesuai dengan sabda Gunadarma, terambil dalam Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29. Kitab Nabi Yoel pasal 2 28 sampai ayatnya yang ke-29 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapa Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Saat kami telah mempersiapkan Alkitab kami, saat kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda firman Tuhan, maka
berkenanlah Engkau menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca Alkitab, lalu kepada kami dijelaskan oleh hamba-Mu, maka kami akan ditolong untuk mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup, kerja, karya kami, hari demi hari. Hamba-Mu yang terbatas, Bapa, pakai dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29 yang mengatakan, Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendak Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu firman Tuhan bicara tentang nubuatan Yoel yang dilatar belakangi oleh serangan hama belalang, yang untuk Yoel menjadi satu tanda akan kehadiran atau datangnya hari Tuhan. Jadi dalam konteks kitab Yoel pasal 1 dan pasal 2 sampai ayat 17, konteksnya adalah penyampaian nubuatan terkait dengan kedatangan hari Tuhan sebagai saat ketika Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya penghukuman terhadap umatnya yang tidak hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, kemudian Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai pada saat pagi hari ini, perikop pembacaan kita itu dibuka dengan sebuah pernyataan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Satu nada yang sangat berbeda dengan nada minggu lalu. Kalau nada minggu lalu penuh dengan kecaman-kecaman terhadap ketidaksetiaan, dengan gambaran betapa kehancuran total yang diakibatkan oleh serangan hama belalang, diakibatkan oleh kekeringan, diakibatkan oleh kebakaran yang kemudian merusak akan semua sendi perekonomian umat Tuhan. Maka bacaan kita di pagi hari ini justru dibuka dengan sebuah situasi yang memperlihatkan damai sejahtera, di mana dikatakan bahwa Aku, Tuhan, di situ akan mencurahkan Roh
Rohku ke atas semua manusia. Pertanyaannya Ibu Bapak Saudara, mengapa ada sebuah perubahan yang luar biasa dari tadinya? Seruan ya tentang hama belalang sebagai tanda kedatangan hari Tuhan yang akan menghancurkan bangsa yang tidak taat. Lalu dalam bacaan hari ini justru memperlihatkan akan berkat Tuhan ya, yang dihadirkan dalam kehidupan umatnya. Apa yang terjadi? Yang menjadi turn point, ya, titik balik dari nubuatan tentang kehancuran kepada satu nubuatan tentang kehidupan di mana Tuhan dikatakan rohnya memberikan karunia-karunia tertentu kepada manusia dari setiap usia. Jawabannya Ibu Bapak Saudara kita bisa lihat dalam Yoel pasal 2. Ya, Yoel pasal 2 pada ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Ya. Saya akan baca untuk kita di ayat 25 sampai 27. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahat, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Ini Tuhan Allahmu. Dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ibu Bapak Saudara yang dikatakan yang menjadi kunci dari perubahan dari nubuatan tentang kehancuran kepada nubuatan tentang kehadiran Tuhan, roh Tuhan di tengah hidup manusia yang adalah terletak kepada ya saat ketika umat bertobat balik kepada Tuhan, dan jadi adalah apa? Ada pemulihan yang Tuhan beri, ya. Ada pemulihan yang Tuhan buat, dan pemulihan itu bukan hanya terlihat dalam kecukupan pangan ataupun keadaan mereka sebagai sebuah bangsa, tetapi yang paling penting adalah hadirnya Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Catatannya adalah yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, maka hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Yang pertama. Selanjutnya, saudara, mari perhatikan dalam bacaan kita, ya, dikatakan ayat 28 itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu tidak curah hari itu. 28 dan 29 ini, Ibu Bapak Saudara, akan kehadiran roh Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Dan kehadiran roh Tuhan dalam hidup umatnya itu memberikan kepada umat Tuhan karunia-karunia khusus. Katakan di situ ada nubuat, ada mimpi, ada kekuatan, dan juga Ibu Bapak Saudara, semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dari orang merdeka sampai para hamba, lihat itu, semua mendapat karunia Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus
yang akan dipakai untuk membuat umat Tuhan hidup dalam firman Tuhan. Ini kan bicara tentang firman Tuhan. Ya, nubuat, mimpi, penglihatan itu bicara tentang kehadiran umat Tuhan. Jadi setiap orang, mereka akan bicara tentang firman Tuhan. Mereka akan mengungkapkan tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka akan bicara tentang mimpi penglihatan yang terkait dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan mereka hari demi hari. Ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan. Kedua, untuk kita dalam perenungan firman Tuhan ini, bahwa agar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang berkarya di tengah kehidupan kita, maka jadikan firman Tuhan sebagai dasar bergerak, dasar berpikir, dasar bertindak, dasar mengambil keputusan kehidupan hari demi hari. Nah, Roh Kudus itu, ibu bapak saudara, dia bukan hanya memberikan kepada orang percaya akan kekuatan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi juga roh dari Tuhan itu akan menjadi kekuatan hidup, akan menjadi kesanggupan untuk hidup, sehingga ketika umat Tuhan menjalani kehidupan mereka hari demi hari, ada kekuatan yang Allah beri untuk hidup taat kepada Dia, untuk hidup bertahan menghadapi beragam pergumulan dengan tetap menjadikan akan sabda Tuhan pegangan dalam hidup mereka. Ya, jadi kekuatan Tuhan yang hadir melalui rohnya akan menolong umat Tuhan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hal ketiga, kita belajar ibu bapak saudara, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Maka jawabannya adalah ada pada Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang buat kita adalah, apakah nubuatan Yoel ini telah terjadi atau belum? Ya. Mari perhatikan ibu bapak dalam Kisah Para Rasul. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pada ayatnya yang ke-14, yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18 kita baca untuk saya baca untuk kita. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Jadi ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, nubuatan Yoel itu digenapi pertama kali adalah pada saat peristiwa Pentakosta, ya, di mana Petrus dan 11 murid lain, 11 rasul lainnya, orang-orang yang telah diperlengkapi oleh Roh Kudus
untuk bercerita, untuk memberitakan tentang firman Allah dalam segala bahasa yang ada di kota Yerusalem saat itu. Pertama kalinya itu berlangsung, terjadi. Dan nubuatan itu, ibu bapak saudara, akan terus ya apa nanti benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan dengan kedatangannya yang kedua kali. Maka itulah penggenapan nubuat Yoel yang terakhir, ya. Bahwa seperti yang diungkap, ya, kalau kita baca di bawah P32, dan api dan gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari yang dahsyat. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, nubuatan Yoel itu mulai tergenapi pada saat hari Pentakosta. Dan dia akan terus dan terus dan terus ya, tergenapi mencapai puncaknya adalah pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa relevansi firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara dan saya? Hari ini kita merayakan bersuka cita untuk perayaan Pentakosta. Saat kita mengingat rayakan akan datangnya Roh Kudus, tercurahnya Roh Kudus ke atas para murid yang kemudian bercerita, bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan 3.000 laki-laki ya, bertobat pada hari itu. Pada hari ini ketika kita merayakan akan hari Pentakosta itu, kita diingatkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Pertama, bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu telah hadir dalam saya. Roh itu ya, akan terus berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memampukan saudara dan saya menjalani kehidupan hari demi hari dalam terang firman Tuhan. Untuk apa? Untuk memampukan saudara dan saya tetap bertahan dalam iman, kendati pun ada begitu banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang menang atas pergumulan hidup kita. Karena kita terus bertahan dalam iman percaya kita pada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, jika kita rindu, ingin agar Tuhan terus berkarya dan hadir dalam hidup kita, lalu firman Tuhan. Ya. Baca Alkitab yang direnungkan jangan cuma dibaca dan direnungkan saja, tapi harus dilakukan. Karena ketika kita hidup berdasarkan dengan firman Tuhan, maka Allah akan senantiasa hadir dan berkarya bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Ketiga, ibu bapak saudara, kepada saudara dan saya, Tuhan berikan karunia-karunia khusus. Tuhan berikan kemampuan-kemampuan khusus, talenta-talenta yang Tuhan beri. Pergunakan itu. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam proses pemilihan pengurus Pelkat. Ya. Maka biarlah firman Tuhan ini menginspirasi kita. Bahwa ketika nama kita misalnya nanti terpilih sebagai pengurus, maka kita bisa melihat itu sebagai sebuah kepercayaan yang Tuhan beri. Karena Dia sudah memberikan kepada kita kemampuan, ya talenta untuk dipergunakan membangun kehidupan persekutuan umat Tuhan ini. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, mari pergunakan setiap kemampuan yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri, karunia yang Tuhan beri. Bisa menyanyi kah? Ya, bisa main musik kah? Ya, bisa melakukan banyak hal, ya. Bisa IT atau apapun. Pergunakan itu untuk membangun kehidupan persekutuan. Agar apa saudaraku? Agar nama Tuhan selalu dipuji
dan dipermuliakan. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Mari saudaraku, kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 235 bait 1 dinyanyikan oleh pemandu lagu dan bait 4 oleh kita semua. Tuhan, marilah kita berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa kali ini kita akan doakan secara bersama-sama. Nanti ada bagian bahwa saya akan masuk di dalam doa mendoakan pokok doa bagi jemaat kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan-Mu, agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulan-Mu yang menguatkan. Dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohonkan kesembuhan, perawatan kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau, ya Allah, memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar,
agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani agar semuanya dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit ini. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mendoakan mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini. Hiburkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui akal manusia. Dan berilah mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam. Kami juga mendoakan keluarga, teman, dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini. Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasih-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau, ya Allah, menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluh lantakkan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersama-Mu. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, berilah mereka istirahat yang tenang. Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, mereka yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi resiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil resiko demi menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolongan-Mu, kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang terdampak, dan terus mendorong segenap warga masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan banyak orang. Ya Allah, dalam rahmat-Mu, tolonglah mereka mengambil keputusan dan tindakan yang efektif untuk mengatasi COVID-19. Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh, kami mengaku bahwa kekuatan-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami, dan damai-Mu di hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah agar sukacita-Mu dinikmati oleh banyak orang dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Anugerahilah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah semua orang yang bekerja sama sebagai satu keluarga Allah untuk mewujudkan belas kasihan-Mu di dunia ini. Kami berdoa Bapa Maha Baik buat jemaat-Mu yang sakit, baik yang mengalami pergumulan panjang dalam sakit mereka seperti Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak Budi Raharjo,
ataupun juga Ibu Sta, Oma Kupa, biarlah penyertaan Tuhan selalu hadir buat mereka juga bagi Bapak Simbolon. Sehingga sungguh Tuhan, kasih setia Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan ibu bapak kami yang di dalam pergumulan panjang dalam sakit. Kami juga berdoa Bapa Maha Baik buat mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup. Bapa datang, pulihkan mereka, kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Kami berdoa juga saat ini Bapa bagi saudara-saudara kasih kami yang kami doakan di minggu ini, keluarga-keluarga yang kami doakan, keluarga Bapak Yohanes Palandeng, keluarga Ibu Liana Windiranti, keluarga Ibu Sasya Kesaulia, dan keluarga Bapak Profit Pardede. Cinta dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi hidup dan kehidupan mereka, dan biarlah Bapa dalam keseharian mereka akan selalu merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami berdoa juga Bapa Maha Baik, menyerahkan akan saudara-saudara kasih kami yang bersuka cita untuk beragam berkat Tuhan, termasuk di dalamnya pertambahan usia pribadi. Biarlah cinta dan penyertaan Tuhan akan senantiasa melingkupi kehidupan mereka hari demi hari. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu ini, Tuhan tolong dalam pergumulan kami, Tuhan buka jalan untuk kerinduan kami agar kami bisa menyelesaikan proses pengurusan izin prinsip, untuk kami membangun relasi dengan saudara-saudara kasih kami yang ada di sekitar gedung yang sudah Tuhan anugerahkan, untuk proses pengumpulan tanda tangan 9060, dan juga untuk proses lainnya Tuhan turut campur tangan, termasuk di dalamnya proses penggalangan dana. Sehingga sungguh Bapa, kehidupan kami dalam kehidupan jemaat, dalam kerinduan memiliki gedung gereja dan beribadah di sana, boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik, kehidupan kami seminggu ke depan kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu, sehingga apa yang kami lakukan sungguh boleh senantiasa menyenangkan akan hati Tuhan. Bapa Maha Baik, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mensyukuri semua itu, marilah kita memberi persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Dalam pergumulan
sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, mohon perhatian untuk beberapa warta berikut ini. Nomor 1, Majelis Jemaat Pancoran Rahmat mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, serta Pelkat GP di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga. Kedua, ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juni 2020 pukul 19 WIB di setiap rumah anggota jemaat. Plan firman Pendeta Megi dengan metode ibadah adalah PA, penelaan Alkitab, melalui Zoom meeting yang linknya akan diinfo kemudian melalui grup di jemaat masing-masing. Yang ketiga, ibadah GP akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 jam 19 WIB di rumah anggota GP dengan pelayan firman Diakon Freddy Hutu Besi. Yang keempat, ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 di rumah anggota PKP dengan pelayan firman Penatua Henry Rerehena, kemudian liturgosnya adalah Ibu Veronica Lesilolo. Kelima, Panra Family Time disampaikan kepada seluruh keluarga besar Pancoran Rahmat bahwa dalam rangka masa raya Paskah, maka tim kerja mengadakan kegiatan Panra Family Time yang berbentuk kuis dan aksi keluarga Panra. Kuis akan berlangsung sampai dengan malam ini, yaitu hari Minggu tanggal 31 Mei pukul 20 WIB. Dan aksi keluarga Panra akan berlangsung sampai dengan tanggal 14 Juni 2020. Seluruh video harap dikirimkan kepada tim Komlit dan video akan mulai ditayangkan di link YouTube Panra pada tanggal 15 Juni 2020. Informasi lebih lengkap dapat dibuka di website Pancoran Rahmat. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupanmu dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar.
dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.